dagang begitu kuat menjajah Indonesia layaknya sebuah pemerintah? Jawaban, sejarah masuknya VOC di Indonesia dilatar belakangi oleh ditemukannya rut ke Indonesia sebagai wilayah penghasil rempah-rempah. Untuk itu, maka dibentuk Komisi Dagang agar dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya. Setelah dibentuknya pada tahun 1662, Gubernur Jenderal Pieter Both membangun pos perdagangan VOC pertama di Banten tahun 1610 dan selanjutnya mendirikan pusat aktivitas VOC di Batavia. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia masa pemerintah Prancis atau Daendels yang menerapkan sistem kerja paksa untuk bla bla bla? Jawabannya adalah kondisi masyarakat Indonesia di masa penjajahan Belanda dipenuhi dengan penderitaan politik adu domba keji yang dilancarkan Belanda hingga memicu perseteruan antara raja-raja daerah. Alhasil terjadi perang saudara dan perebutan tahta. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat Belanda menerapkan tanam paksa dengan segala akibatnya baik positif maupun negatif, membuat pos Trans Jawa. Sistem tanam paksa membawa dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia, yaitu dampak positif masyarakat Indonesia mengenal teknik pertanian baru di Indonesia. Dampak negatif, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang karena harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. Mengapa Belanda membuka Indonesia untuk investor swasta membuka perkebunan? Kesatu, membuka kemungkinan dan memberi jaminan hukum kepada para pengusaha swasta untuk bisa berkembang di Hindia Belanda. Kedua, memperhatikan perusahaan swasta yang bermodal besar dengan memberikan tanah-tanah negara dengan hak effortchet yang berjangka waktu sampai 75 tahun 4 September 2002. Bagaimana Belanda mengarahkan kuli kontrak sebagai tenaga kerja? Bagaimana akibat negatif dan positif bagi tumbuhnya nasionalisme dari para kuli kontrak dari berbagai pelosok tanah air? Jawabannya adalah pada tahun 1880, pemerintah kolonial Belanda menerapkan Undang-Undang Kwali Ordenantie yang merupakan bentuk aturan yang menyangkut hubungan majikan dengan kuli kontrak di mana pekerja tidak boleh melarikan diri sebelum kontraknya habis. Dampak positifnya adalah menjadi wadah untuk bersilaturahmi dan bertukar informasi yang berkaitan dengan pembelaan hak, peningkatan kesejahteraan, serta kepentingan dengan layak. Dan negatifnya adalah kuli kontrak yang tidak bertanggung jawab sering mencari perlindungan atas kesalahan pada serikat.